kita akui sama-sama. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Sekali lagi, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na 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 na. Serukan anak-anak, come on, na 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 na. Na 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 na. Let's go. Na 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 na. Come on, imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, let's go, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na 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 na. Sekali lagi, come on. Na 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 na. Serukan sama-sama, ku menang, ku menang. Let's go. Masih semangat Arauna? Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Let's go. Kalau tadi na na na, sekarang oh 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 oh. Oke? Kita nyanyi sama-sama dengan semangat lagi. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Sekali lagi. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Kuasamu
Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GB Arauna, dan semua pemirsa Arauna Online Service pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu punya kerinduan yang mendalam untuk mendapat makanan rohani pada hari ini. Saudara-saudara siap? Oke, hari ini saya akan sharing hal yang memberkati hidup saya, yang saya dapat, yang saya pelajari, dan itu yang saya jalani sebagai dasar dalam kehidupan saya. Sharing saya pada hari ini saya beri judul Karisma dan Karakter. Nah, apa itu karisma dan apa itu karakter? Kita coba lihat definisi daripada karisma. Karisma itu yang saya sharing pada hari ini itu agak sedikit berbeda dengan karisma yang mungkin Bapak Ibu ketahui pada umumnya. Kalau kita tahu biasa kan orang yang berkarisma itu yaitu orang yang istilahnya dia seperti disegani, ya, berwibawa, ya dia punya karisma. Misalnya Presiden pertama kita Soekarno, dia punya karisma ketika dia berpidato, itu banyak orang yang tercengang begitu ya dengan dia punya kehebatan dalam berpidato. Tapi sebenarnya karisma bukan cuman seperti itu. Karisma itu definisinya itu adalah kemampuan atau ability, keahlian, skill yang diperoleh oleh seseorang dan dia dapatkan itu sejak dia lahir atau dari pembawaan secara genetik atau keturunan. Nah, kemampuan ability ini biasanya nanti dikembangkan seiring dengan perjalanan hidupnya dia. Ya. Karisma dalam bahasa Yunani itu juga artinya karunia atau talenta. Nah, biasanya karisma ini ada dua macam, ya. Yang pertama itu karunia yang bersifat jasmani. Misalnya seseorang punya kemampuan dalam olah vokal, olah suara. Dia dari sejak awal dia lahir, Tuhan sudah berikan dia suara yang memang khas. Seperti misalnya suara yang punya bass tinggi atau tenor. Kita kan tahu ya sekarang penyanyi tenor yang terkenal siapa ya, Pavarotti dan sebagainya. Kemudian ada juga yang punya jenis suara yang melengking tinggi, saudara. Ya, kita tahu penyanyi-penyanyi yang biasa kita lihat di televisi. Nah, itu mereka punya bakat, punya kemampuan yang memang ya kalau kita mau tiru bisa, tapi sulit ya, karena mungkin kita bukan di situ. Ya, Tuhan berikan kita bukan untuk suara yang seperti yang mereka punya. Ada juga punya kemampuan dalam hal misalnya bermain sepak bola. Saya dari dulu mau suka main sepak bola, tapi memang ya karena Tuhan tidak beri karunia untuk atau talenta atau kemampuan untuk bisa bermain dengan baik, ya kita main bola tapi hanya gitu-gitu aja. Tapi ada teman saya yang dia betul-betul expert ahli, ya teman SD saya. Jadi kalau kita main begitu, waduh kita lihat dia luar biasa. Kita juga nggak tahu dia dapat kemampuan dari mana, tapi ya sejak lahir memang dia sudah pintar bermain bola begitulah. Ada juga dalam kemampuan secara akademik, pintar dalam salah satu bidang studi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kalau Bapak Ibu mau lihat dari segi bakat atau talenta itu, misalnya sekarang kan banyak acara TV seperti American Got Talent dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu mau lihat orang punya bakat, punya talenta yang aneh dan betul-betul luar biasa, ya Bapak Ibu nonton aja di situ. Banyak sekali kita akan temui di situ. Jadi karisma ini itu sebenarnya pemberian dari Tuhan. Ada juga karunia yang sifatnya rohani atau supranatural. Misalnya ada yang hamba Tuhan yang punya karunia untuk bernubuat, ya nubuatan-nubuatannya. Ada yang karunia untuk kesembuhan, dia bisa menyembuhkan orang. Karunia roh dan sebagainya. Banyak sekali karunia-karunia rohani yang bisa kita jumpai atau kita dapati
dari hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini. Jadi karisma ini lebih kepada kemampuan kita, ya, sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan karunia ini di setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan kita merasa, aduh saya nggak bisa ini, kok saya nggak bisa seperti dia. Jangan seperti itu saudara, kita akan stres kalau kita pikir seperti itu. Kenapa? Karena kita diberi Tuhan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan kita itu ada. Masih ingat perumpamaan mengenai talenta yang saya pernah sharing? Saudara, minimal 1 talenta Tuhan berikan buat kita. Tidak pernah Tuhan tidak berikan kita talenta atau kemampuan di dalam hidup kita ini. Pasti ada. Dan beberapa waktu lalu yang saya sharing mengenai talenta itu, bahwa setiap orang ketika diberi kemampuan, dia punya tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan itu. Kita jangan seperti yang punya 1 talenta yang tidak mengembangkan apa-apa. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau kita mengembangkan. Ya, anak saya dari 3 orang itu sendiri masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Ya, ada yang kemampuan dia menonjol di bidang akademik, ada dia punya kemampuan yang menonjol dari sisi mungkin akademiknya biasa-biasa aja, tetapi dalam hal lain dia mampu, misalnya bisa menggambar dengan baik, tapi anak saya yang satu nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi setiap orang pasti punya masing-masing kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat dia. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua jeli melihat, oh dia kemampuan di sini, oh dia kemampuan di sini. Kita kembangkan, kita fokuskan, kita dukung dia, support dia supaya kemampuan itu bisa berkembang. Jangan kita maksakan, oh dia harus begini, dia harus begini. Oh anak saya karena saya dokter, dia harus jadi dokter. Padahal dia punya passion gak ke dokter. Tuhan berikan dia mungkin ke tempat lain. Kalau kita mau paksakan gak bisa. Ya, tapi kalau dia punya kemampuan di situ, seperti anak saya yang pertama, dia lagi sekolah kedokteran. Itu pilihannya dia. Saya sendiri tidak ada bakat dan saya tidak pernah berpikir anak saya akan menjadi dokter. Tapi ketika kita melihat bahwa dia punya bakat di situ dan dia betul-betul berminat di situ, dia fokus, dia memang suka, ya kita dukung, kita support dia sebesar-besarnya supaya dia bisa menggapai apa yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang namanya karakter? Nah, karakter ini adalah kualitas mental, definisinya adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi pikiran dan perilaku atau tindakannya sebagai seseorang individu, ya. Jadi karakter ini adalah kualitas dari seseorang, ya khususnya kualitas mental dan moralnya. Karakter itu adalah ciri khas daripada seseorang yang menggambarkan siapa orang itu sebenarnya. Dan itu tercermin dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah karakter yang bertumbuh dalam diri seseorang itu biasanya menggambarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dia yakini dan dia hidupi dalam kehidupannya. Ya. Karakter itu sebenarnya adalah akumulasi daripada yang namanya kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah sesuatu tindakan kita yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi tindakan yang berulang-ulang itu dia akan menjadi kebiasaan atau habit. Dan habit itu kalau terus dijalani lama-lama itu akan menjadi satu karakter dalam dirinya kita. Itu karakter. Dan itu menunjukkan kualitas moral kita, kualitas mental kita. Di sini saya catat bahwa kita itu adalah pemilik atau pembentuk daripada karakter kita sendiri sebenarnya. You are the creator of your own character. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita pilih. Ya. Contoh misalnya, urusan kejujuran. Dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi pilihan. Kita menghadapi satu situasi di mana kita mau jujur atau kita mau bohong. Itu pilihan kita. Kalau kita pilih jujur, ya karakter kita akan menjadi karakter yang jujur, menjadi seorang yang jujur. Demikian juga misalnya contoh bekerja keras. Dalam hidup ini kita juga diperhadapkan, kita mau kerja keras atau kita mau malas-malasan. Ketika kita bekerja,
kita bisa pilih, saya mau kerja dengan keras atau dalam pekerjaan itu ya saya santai-santai aja, ya malas-malas bila perlu. Ya pokoknya jalan apa adanya. Itu pilihan kita saudara, itu menggambarkan siapa kita sebenarnya nantinya. Kemudian karakter misalnya kita nilainya itu bertanggung jawab. Sama juga. Kita akan ketemu satu kondisi di mana kita diminta mau bertanggung jawab atau kita lari dari tanggung jawab itu. Itu pilihan yang nanti kita pilih. Banyak hal yang bisa kita lihat. Urusan disiplin juga sama. Disiplin dalam bekerja misalnya, kita mau milih kita disiplin atau kita kerjanya asal-asalan. 1 bulan kerja misalnya cuma 3 minggu, 1 minggunya kita cicil lah. Minggu ini bolos sekian hari, minggu ini, itu juga tergantung kita. Kita mau terlambat 1 bulan sekian kali, ya itu kita yang pilih saudara. Itu urusan disiplin. Ada juga urusan sopan santun, urusan pengendalian hawa nafsu dan sebagainya. Itu semua adalah pilihan-pilihan yang kita pilih dan itu terjadi setiap hari. Apa yang kita pilih itu akan menjadi habit kita dan habit yang kita hidupi terus itu lama-lama jadi karakternya kita. Ya, jadi perbedaan antara karakter dan karisma itu jelas. John Maxwell, saya pernah belajar John Maxwell ya, seorang yang luar biasa dalam urusan leadership, dia bilang begini, talent is a gift, but character is a choice. Maksudnya talenta itu adalah pemberian. Talenta itu maksudnya karunia, seperti saya katakan itu adalah karisma sebenarnya. Kemampuan seseorang, itu sebenarnya pemberian dari Tuhan. Tinggal bagaimana dia mengembangkan. Tetapi karakter itu pilihan. Ya, jadi bukan Tuhan kasih. Kita yang memilih sendiri, kita mau bentuk karakter kita seperti apa, itu adalah pilihan kita. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran mengenai karakter dan karisma. Ya. Nah, pertanyaannya yang berikut, mana yang lebih penting? Karakter atau karisma? Kalau saya pooling hari ini mungkin ada yang menjawab, oh karakter, oh karisma. Atau ada juga bilang, dua-duanya penting Pak. Nah yang bahaya kalau yang jawab tidak ada yang penting Pak, nggak mungkin. Ya karena 2 hal ini adalah 2 hal yang saya pelajari ketika saya masih bekerja dulu. Dan itu sangat membantu saya untuk pengembangan diri saya. Karena ini yang kita jalani setiap hari. Bagaimana kita punya pola pikir yang benar terhadap 2 hal ini. Nah untuk menjawab yang pertanyaan saya tadi, saya mau tanya ketika kita meng-hire orang ya. Saya pernah kerja sebagai profesional. Ketika kita meng-hire orang, kira-kira apa yang kita lihat dari orang itu? Saya mau tanya. Atau apa yang biasanya personalia, HRD, Human Resources, yang biasa mencari bibit-bibit atau karyawan-karyawan baru. Apa yang pertama kali mereka lihat saudara? Mereka biasanya melihat yang namanya CV. Kan pasti ada CV kan? Kurikulum vitae atau lamaran yang masuk. Nah di dalam lamaran itu kita bisa lihat bahwa yang digambarkan di situ sebenarnya sebagian besar adalah selain jati dirinya dia, tempat tanggal lahir dan sebagainya, adalah kemampuan dia, ability dia, ya, talenta dia, karismanya dia. Semua dibeberin di situ saudara. Dan pasti yang dilihat sama HRD, oh ya orang ini dia dari mana, pernah kerja di mana, apa pengalamannya dia, itu semua adalah karisma. Nah cuman sekarang kalau saya dulu biasanya setelah orang itu sudah diseleksi lewat HRD, kemudian kan dia akan datang tes. Di situ ada tes, ada psikotes dan sebagainya macam. Kalau di tempatnya kami dulu itu dia disuruh untuk menulis satu esai. Ya, menulis satu esai yang menggambarkan tentang dirinya sendiri. Kita menyuruh dia untuk menulis apa yang kamu ketahui tentang dirimu, tentang keluargamu, apa yang sudah kamu kerjakan terhadap dirimu sendiri. Biasanya dia tulis tuh, 1 lembar kita minta dia, 1 lembar folio. Dia tulis semuanya. Nah biasanya kalau saya sudah dikasih tahu sama HRD, ini orang-orang ini yang mau diinterview. Yang saya biasanya cari
itu adalah esainya. Kenapa? Karena dari esai itu saya bisa melihat orang ini punya latar belakang, dia dulu seperti apa. Jadi semua dibalik apa yang dia punya kemampuan itu atau dia punya karisma itu. Karena yang saya mau cari ini sebenarnya karakternya dia yang tersembunyi di balik itu. Ya, bagaimana dia banyak yang saya temui lah. Ada yang dulu dia orang tuanya kurang, jadi dia bantu orang tuanya, dia support orang tuanya dan segala macam. Jadi kehidupan dulunya dia itu betul-betul penuh dengan kerja keras, ya, penuh dengan kerja keras. Itu yang kita mau lihat biasanya. Dan itu pun kadang-kadang tidak cukup, saudara. Kadang-kadang ada HRD yang terpaksa harus pergi menelpon. Kalau dia pernah bekerja di perusahaan ini, ditanya, Pak, di situ ada pernah bekerja seorang yang namanya ini, bagaimana kerjanya dia, Pak? Apakah dia tidak ada masalah dan sebagainya. Saudara, hal yang saya ceritakan tadi itu adalah bagaimana kita mengecek urusan karakter orang itu, saudara. Kita tidak mau kita meng-hire seseorang, kita hanya beli kucing dalam karung. Karena karisma dan karakter itu sering digambarkan seperti ini. Kalau kita mau beli sebuah barang, karisma itu ibarat dia punya packaging, ya, kemasan. Menarik apa enggak? Bagus ya ini barang dan sebagainya. Tetapi karakter itu adalah isi dari barang itu. Kadang-kadang kita membeli karena cuma tertarik daripada kemasannya, kita nggak tahu isi barang ini oke apa enggak. Beda kalau kita beli makanan yang mungkin kita sudah tahu atau kita beli bahan sesuatu yang mungkin kita sudah tahu isinya kualitasnya. Ada juga seperti itu, tapi kebanyakan ada yang ketika kita mencari sebuah barang, kita tertarik hanya dengan kemasannya. Cantik ya begini. Tapi kita nggak tahu isi dalamnya apa bagus apa enggak. Seperti itu, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan di sini bahwa karakter dan karisma itu sebenarnya dua-duanya dibutuhkan. Dua-duanya penting, saudara. Karena kalau kita cuma lihat karisma saja, kadang-kadang banyak saya bolan atau kelolosan biasanya rekrut orang yang punya karakternya nggak bagus, ya. Karakternya memang secara kemampuan dia oke, tapi karakternya bermasalah. Nah, kadang-kadang kita nggak mau seperti itu juga. Cuman kita kadang-kadang juga nggak mau lihat orang ketika kita rekrut. Ya mungkin kita sudah cek oke, tapi ternyata kemampuannya nggak ada, saudara. Itu juga problem, karena kan kita di perusahaan ini menuntut yang namanya performance atau istilahnya prestasi. Nah kalau orang itu tidak punya kemampuan atau karisma yang cukup, itu juga sedikit bermasalah, saudara. Nah sekarang kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai karisma dan karakter ini, ya. Kita akan lihat dua tokoh yang saya coba bandingkan supaya kita bisa mempelajari bagaimana sih karisma dan pada karakter dari dua orang ini. Yang pertama adalah Yusuf. Ya, Yusuf itu adalah, kita tahu bahwa dia adalah penguasa Mesir. Ya, di Kejadian 39 ayat 6 kita mulai ya. Ayat 6 di situ dikatakan 6 sampai 10 nih kita baca ya. 4 ayat ini saja dulu. 5 ayat ini dulu. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sendiri. Kenapa? Karena engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, di cerita Yusuf ini kita tahu bahwa Yusuf ini
adalah anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan sampailah ia di Mesir. Kenapa? Karena setelah dijual, dibawa oleh orang Ismail, dia dibeli oleh seorang Mesir yang namanya Potifar. Nah, Potifar ini akhirnya membawa Yusuf ke Mesir dan dia mempekerjakan Yusuf. Kalau kita baca sebelum ayat 6, di situ dikatakan bahwa Yusuf itu selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan oleh dia, yang diperintahkan oleh tuannya Potifar. Makanya Potifar itu senang sekali sama Yusuf. Kenapa? Semuanya beres kalau dia kerja. Bapak Ibu, kalau punya karyawan seperti ini bagaimana? Pasti kita akan jaga dia sebaik mungkin. Kita akan hire dia dengan gaji semaksimal mungkin yang kita bisa kasih. Kenapa? Karena kalau dia keluar, kita repot, saudara. Yusuf demikian, makanya waktu di ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa segala miliknya Potifar, saudara. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri, saudara. Jadi semua urusan Yusuf yang handle. Artinya apa? Yusuf ini punya karisma, punya kemampuan yang luar biasa yang membuat Potifar itu betul-betul percaya kepada dia, saudara. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya lagi, selang beberapa waktu itu istrinya itu ternyata tertarik sama Yusuf. Kenapa, saudara? Di situ di ayat 6 dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya, sudah luar biasa hebat, pekerjaannya excellent, sikapnya manis lagi, ramah orangnya. Disertai lagi apa? Elok parasnya, ganteng lagi. Makanya istri Potifar itu beberapa waktu setelah Yusuf bekerja, kan Yusuf dikasih kuasa penuh di rumahnya itu supaya mengatur segalanya. Nah, di situ istrinya setelah melihat, wah, dia mulai tertarik, saudara. Nah, disinilah muncul yang namanya godaan. Di situ Yusuf digoda terus sama istri Potifar. Dan di ayat yang ke-10 itu dia bukan digoda cuma sehari 2 hari, saudara. Berhari-hari. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang Yusuf yang waktu itu masih sangat muda dengan jiwa mudanya ya, pergumulannya begitu luar biasa, saudara. Tidak gampang kita ketika dalam posisi Yusuf itu bisa bertahan, saudara. Berapa banyak kasus perselingkuhan yang terjadi. Selingkuh itu terjadi bukan serta-merta tiba-tiba, tetapi melalui proses dari hari ke hari ke hari ke hari. Makanya sering yang terjadi itu adalah antara bos dengan sekretaris. Iya kan? Tidak mungkin serta-merta terjadi antara bos sama dia punya orang penjualan atau dia punya yang lain-lain. Itu jarang, saudara. Sekretaris kenapa? Karena setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi. Itu yang menjadi problem. Ya, ujian itu dialami oleh Yusuf, saudara. Kenapa? Karena pasti istrinya Potifar tinggal di situ sendirian setiap hari. Ya mungkin ada beberapa pelayan-pelayan dia yang membantu Yusuf untuk mengatur rumahnya juga di situ. Tetapi dia tertarik kepada Yusuf dan dia terus menggoda. Di situ dikatakan dia terus menggoda Yusuf. Nah, apa yang Yusuf katakan? Tapi Yusuf itu karena dia punya sikap yang jelas ya, dia punya nilai-nilai hidup yang jelas, makanya dia katakan kepada Tante Po seperti ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena dia punya nilai hidup yang benar, dia tidak berani untuk menyentuh istri daripada Potifar itu. Dan di ayat yang ke-11 kita lihat bahwa pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu tidak ada di rumah. Ya, tidak ada seorang pun di rumah. Hanya istri Potifar saja. Ya mungkin waktu itu kan biasanya kalau mereka banyak juga pelayan-pelayan yang lain pasti yang bersihkan rumah atau ngatur apa. Nah ini saat ini tidak ada orang. Di situ istri Potifar melihat bahwa wah ini kesempatan. Jadi akhirnya dia memegang bajunya Yusuf sambil berkata,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ini sikap yang menurut saya satu karakter yang dimiliki oleh Yusuf yang kita perlu contoh ya. Jadi karena karakter itu dia akan teruji ketika tidak ada yang melihat. Ya, di sini Yusuf punya pilihan antara melanjutkan apa yang Tante Po minta atau dia menjauhi. Nah, ternyata di sini dia melarikan diri keluar. Jadi pilihan itu ada di Yusuf sebenarnya. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, kalau misalnya dia memilih untuk stay di situ dan akhirnya melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah karakternya dia, saudara. Tapi dia memilih untuk lari. Artinya apa? Karakter dia ini adalah karakter yang baik. Dia bisa menahan yang namanya hawa nafsunya. Ya, dia bisa mengendalikan dirinya. Itu karakter yang dimiliki oleh Yusuf yang luar biasa. Dan dia tetap mempertahankan nilai yang dia yakini tanpa ada kompromi sama sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan tokoh yang kedua? Ada tokoh yang kedua yang saya coba compare, yaitu Simson. Ya. Itu ada di Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 19. Itu kisah mengenai Simson dan Delila. Ya. Kita mulai langsung dari ayat ke-15 supaya cepat. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-mendesak dia, ia tidak dapat menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku ini tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, maka disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala hatinya kepadaku. Lalu datangnya raja-raja orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujukilah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnyalah mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara, ini kisah yang kurang lebih ceritanya mirip-mirip ya antara Yusuf sama Simson. Yusuf juga digoda oleh istri Potifar, Simson digoda oleh pacarnya yang bernama Delila. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam cerita ini, Delila itu terus merengek-rengek, ya, merengek-rengek, minta berhari-hari, sama juga berhari-hari. Yang sama di sini, satu digoda wanita, yang kedua dengan selang waktu yang lama. Nah, di situ dikatakan karena berhari-hari Simson itu tidak tega, saudara. Dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia memberitahukan apa yang menjadi rahasianya, saudara. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Simson mengambil keputusan yang berbeda dengan Yusuf. Simson punya kesempatan untuk meninggalkan Delila. Kadang-kadang saya berpikir ya, kok goblok sekali ini yang namanya Simson. Kalau kita baca ya dari ayat 1, itu sebenarnya sudah 3 kali dia ditipu sama Delila. Karena pertama dia kasih tahu, oh ya nanti rambut saya kamu ikat pakai tali busur. Oh, yang kedua pakai tali baru. Yang ketiga kamu nanti coba tenun saya punya rambut ini yang sudah dijalin ini. 3-tiganya dia mau ditangkap, saudara, tapi dia masih bisa melepaskan diri. Jadi sebenarnya dia punya kesempatan untuk pergi, saudara. Tapi karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Karena kalau kita tahu Simson ini dia agak lemah dari sisi hawa nafsu, ya, seks.
hampir sama seperti Salomo. Makanya banyak istrinya, banyak gundiknya. Nggak bisa menahan saudara. Maka dia berkubang di situ. Dia tinggal di situ. Dia nggak pergi saudara. Padahal sudah jelas-jelas dia ditipu 3 kali. Tapi dia tetap di situ. Nah itu menunjukkan memang karakternya seperti itu. Bahwa dia punya nilai yang sangat berbeda dengan yang namanya Yusuf. Ya, nilai-nilai yang dianut itu berbeda. Makanya respon yang diambil juga berbeda. Dan respon itulah yang menunjukkan siapa karakter dia sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita boleh katakan di sini bahwa dua tokoh ini sama-sama mengalami godaan tetapi memiliki respon yang berbeda. Dan respon itu menunjukkan sebenarnya kualitas karakter dari masing-masing orang. Nah disitulah kita bisa melihat bahwa keperkasaan seseorang, kemampuan seseorang itu penting. Karakter penting. Ya, tapi yang membuat orang itu bisa bertahan itu adalah karakter. Makanya di dalam ada satu quote dari seorang pelatih basket Amerika, dia katakan begini bahwa John Wooden ini pelatih Amerika yang sudah memenangkan banyak kejuaraan-kejuaraan basket di Amerika. Dia itu punya satu quote begini, "Ability will get you to the top, but it takes character to keep you there." Bakat itu membawa Anda ke puncak. Tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat Anda terus bertahan di situ. Ini pasti saya yakin dia banyak melihat, kan dia ini pelatih ya, dia banyak melihat dia punya pemain-pemainnya, bahkan mungkin dari pengalaman dia sendiri ketika melatih, dia punya tim, bahwa memang kita punya kemampuan, kita punya ability, punya skill untuk bermain basket yang luar biasa, untuk mengatur strategi yang luar biasa. Tapi untuk membuat kita terus bertahan, bisa mendapatkan satu kejuaraan demi kejuaraan itu karena kita punya karakter yang baik saudara. Kita punya disiplin yang baik, kita punya kejujuran yang baik, kita punya tanggung jawab yang baik. Itu yang membuat kita bisa bertahan saudara. Sekalipun kita punya kemampuan yang hebat, mungkin kita bisa membawa kita ke satu titik, ke puncak ya. Tetapi setelah itu kita akan jatuh, akan hilang. Kenapa? Karena nggak ada karakter yang menopang. Jadi sama-sama penting tetapi yang betul-betul bisa menjadi dasar pondasi itu adalah karakter. Itu yang akan menopang kita untuk terus berjalan. Untuk menopang apa yang menjadi karismanya kita. Nah kalau kita lanjut lagi, kita coba lihat di Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Ini adalah akhir daripada kisah Yusuf dan Simson ya. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya, di situ dialah yang mengurusnya saudara. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi memang kita tahu setelah cerita dia digoda oleh istri Potifar dan dia lari saudara, pada akhirnya dia di penjara saudara. Ya, dia di penjara. Tapi saudara lihat, setelah dia di penjara, karena dia punya karakter yang begitu luar biasa, di penjara itu pun sama kasusnya saudara. Dia dipercaya oleh sipir penjara. Sama persis, kalau saya boleh bilang ini cuma pindah tempat doang. Satu di rumahnya Potifar, satunya di dalam penjara. Dia juga menjadi kesayangan sipir penjara. Jadi orang yang punya karakter yang luar biasa, kalau misalnya dia dengan karisma, kemampuan yang luar biasa, dengan ditopang oleh karakter yang baik, di situ dia akan menjadi kesayangan saudara. Kenapa? Saya catat di sini ya. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah kita coba lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20 sama 21. Lalu berselulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ya jadi Delila bilang, Simson, ada orang Filistin mau menyergap engkau, seperti yang sudah-sudah, yang 3 kali sebelumnya juga begitu. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Maka orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu
dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Jadi kita lihat di sini bahwa Simson pikir dia masih kuat, saudara. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa kekuatannya sudah hilang. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu begitu penting, saudara. Kalau kita punya karakter bagus, ada penyertaan Tuhan yang menyertai karakter kita itu, saudara. Tapi kalau kita memilih karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pun tidak ada di situ. Penyertaan Tuhan itu penting sekali, saudara. Saya ini dalam kehidupan sering mengalami yang namanya penyertaan Tuhan itu. Kadang-kadang saya berpikir bahwa kita ini manusia ini rapuh ya, tidak bisa bikin apa-apa sebenarnya. Di balik semua kehebatannya kita itu, begitu kita salah jalan sedikit, saudara, kita akan jatuh. Disitulah kita butuh Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya kita. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan yang ada pada diri Yusuf ini begitu luar biasa. Makanya ketika dia pindah ke penjara atau di penjara, sama-sama di penjara, saudara, tetapi pada akhirnya Simson ketika di penjara dia akhirnya mati. Meskipun matinya dia sempat bertobat, balik sama Tuhan, dan akhirnya matinya bersama-sama dengan orang Filistin yang bersama-sama di dalam ruangan itu, saudara. Nah, Yusuf kita tahu pada akhirnya dia akan menjadi yang namanya Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Kisah selanjutnya kan setelah dia dari penjara, terakhir dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan di situ kita melihat bahwa Yusuf menjadi Perdana Menteri sampai dengan akhir hayatnya. Kejadian itu berbicara penutupnya adalah Yusuf mati, saudara. Dan di situ dia mati sebagai seorang yang luar biasa secara karakter. Kenapa? Karena dia berhasil mempertahankan posisinya. Jadi kalau saya boleh catat di sini bahwa seseorang kalau dia punya karakter yang baik, itu akan membuat dia bertahan di situ. Sama seperti Yusuf, saudara. Jadi kalau di dalam matriks ya, saya ada dapat sebuah matriks, pernah belajar ya, matriks antara karakter dan karisma. Di situ ada 4 titik. Yang pertama adalah titik A. Titik A itu adalah ketika orang baru mulai mengembangkan talentanya dan mengembangkan karakternya. Nah, titik B itu adalah titik di mana seseorang itu lebih mengembangkan dia punya karakter. Titik B lebih karakter ketimbang karismanya. Ini tidak salah, saudara. Tetapi seakan-akan ibarat seperti orang itu yang punya karakter baik tapi dia tidak bisa bikin apa-apa. Seperti saya katakan tadi bahwa kita di dalam perusahaan kita punya karyawan yang jujur, yang baik, yang tidak ini. Tapi dia tidak bisa berkembang, saudara. Kenapa? Karena kemampuannya nggak ada. Ya. Nah, yang di titik D itu adalah karakternya kurang, tetapi karismanya itu tinggi. Dia lebih mementingkan karismanya, kemampuan luarnya, saudara. Nah, ini pun ada lemahnya juga. Kenapa? Karena pada saat kemampuan kita punya karismanya naik terus, tanpa dibarengi dengan keseimbangan karakter kita yang berkembang, saudara, itu akan terjadi gap. Dan gap itu yang menyebabkan dosa masuk, karena ada ketidakseimbangan. Dan biasanya ujung-ujungnya itu banyak terjadi skandal. Ya, skandal. Kenapa? Karena kemampuannya tidak dibarengi dengan pondasi karakternya yang baik. Skandalnya apa? Kalau di dalam pekerjaan, kalau dulu saya orang penjualan, banyak yang terjadi namanya kasus penipuan. Uang dibawa lari, salesnya kabur. Kalau di dalam kasus di gereja juga sama, banyak skandal. Ya, saya kemarin sempat baca ada seorang hamba Tuhan besar. Ya, ketika dia meninggal baru ditahu ternyata dia punya skandal seks yang luar biasa. Yang tidak diketahui orang, saudara, sampai akhir dia meninggal. Saya pernah ikut dia punya ministry, saya pernah ikut dia punya acara, dan saya sempat kaget juga. Tapi itulah yang dibilang bahwa ketika kita punya karakter tidak mengimbangi, kita punya kemampuan secara karisma, secara ability, maka akan terjadi gap dan membuat itu. Yang paling bagus adalah ketika kita berjalan bersamaan. Disitulah
Seperti Yusuf, saudara, dia bisa mengimbangi kemampuan ability-nya sehingga dia menjadi Perdana Menteri. Dan itu bertahan sampai dengan akhir hayatnya, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak anak Tuhan juga suka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan promosi, berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Kadang-kadang dalam doanya dia bertanya, Tuhan kenapa saya belum dipromosi? Tuhan kenapa saya kok nggak dapat kuasa, tidak bisa mendapat jabatan? Ya, kuasa itu kan biasanya di dalam bentuk jabatan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa mungkin Tuhan nggak kasih itu karena Tuhan merasa bahwa karakternya kita belum siap. Ketika dia kasih, kita nggak sanggup pikul itu beban, ya. Khususnya beban untuk menopang karisma yang kita punya. Karena sebenarnya yang lebih tahu itu Tuhan ya. Dia tahu ya bahwa yang bisa menopang semuanya itu adalah karakternya kita. Makanya jangan sampai kita punya kenaikan posisi, saya catat di sini, lebih cepat dari perkembangan karakternya kita. Tapi harus terus diimbangi dengan karakternya kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengerti hal ini bahwa kita perlu mendapatkan yang namanya ability, kemampuan yang kita punya. Tapi jangan lupa kita harus bisa mengimbanginya dengan karakter yang baik, karakter yang bisa dimiliki oleh seseorang. Kenapa saudara? Dalam 1 Korintus 13:8 dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, yang tinggal itu adalah karakter. Saudara, semua kemampuan ability kita, kemampuan skillnya kita, saudara, itu semua akan lenyap. Bahasa roh pun akan lenyap, nubuatan pun akan lenyap. Istilahnya apa yang kita miliki, segala kemampuannya itu akan hilang, karisma kita akan hilang. Yang bertahan, yang membawa kita kepada Tuhan Yesus itu hanya karakter. Makanya milikilah karakter yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pada saat satu kali kelak kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Saudara diberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan firman Tuhan ini Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diberi kemampuan, kami diberi talenta, kami diberi skill yang daripada Tuhan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau bahwa kami tidak sekedar hanya memiliki itu saja Tuhan, tetapi kami bisa mengimbangi dengan karakter yang baik. Karakter yang terbentuk dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan bukan sekedar menjadi pengetahuan saja buat kami Tuhan. Tapi lebih daripada itu kami mau agar firman-Mu pada hari ini Tuhan diremakan dalam hidup kami, sehingga apa yang menjadi hidup kami, apa yang kami kerjakan di hari-hari kemudian, itu boleh menggambarkan apa yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami mau karakter kami berubah. Kalau saat ini Tuhan kami masih punya karakter yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami memilih untuk mengambil keputusan untuk memiliki prinsip, memiliki nilai-nilai hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan ketika kami menghadap Tuhan, Tuhan berkata bahwa hanyalah Engkau, karena saya tidak mengenal Engkau. Tuhan, kami tidak mau kami tidak dikenal Tuhan, kami mau kami dikenal Tuhan sebagai anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah kami terima ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari arahkan hati untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mulai dari hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima berkat daripada Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.